Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana dengan kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam situasi dan kondisi yang baik-baik saja ya di sana. Nah, sebelumnya mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan kasih sayang dan rahmatnya teman-teman sekalian dapat menyaksikan video presentasi kami kali ini. Yang mana dalam video presentasi kami kali ini membahas tentang strategi-strategi pengajaran. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Nur Afni Safarna SPSI MPSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farizal Azmi Usman, selagi pemateri yang pertama, dan teman saya Daniela Ruth, pemateri yang kedua. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu strategi pengajaran? Strategi pengajaran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada strategi, dan yang kedua ada pengajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Inggris, yaitu strategi yang artinya siasat. Istilah strategi sering dipakai dalam hal peperangan atau dalam sistem kemiliteran, yang mana strategi ini untuk membuat taktik atau siasat untuk meraih kemenangan dalam peperangan itu sendiri. Adapun dalam pengajarannya, kata strategi ini digunakan untuk sebagai usaha si pendidik atau upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya suatu pembelajaran, yang mana secara gamblangnya sebagai pilihan dalam pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan yang efektif. Adapun dalam istilah populernya di kalangan kita saat ini disebut dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam proses pengajaran ini sendiri diperlukan taktik yang baik dan benar agar kegiatan belajar mengajar itu dapat terrealisasikan dengan sempurna, dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya macam-macam strategi pengajaran. Pertama, pengelompokan yaitu merupakan pengajaran menurut dasar pengajaran oleh seorang guru agar dapat terjadi hubungan antara peserta didik dan pendidik, baik dari segi tatap muka maupun media perantara, handphone ataupun media masalah. Kedua, ada struktur pengajaran. Struktur event pengajaran ini dapat bersifat introvert atau extrovert. Artinya segala sesuatunya ditentukan secara lanjut tepat, yang mana bisa dilakukan oleh namun dalam belajar mengajarnya bersifat ekstrovert atau terbuka, di mana bentuknya pembelajaran pengajaran mandiri atau dan prosedur yang berbeda. Pencapaiannya juga secara. Nah, yang ketiga ada peranan guru dan peserta didik dalam mengelola pesan. Setiap event pengajaran bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan, baik itu dapat berupa ilmu, pengetahuan, atau wawasan atau skill yang disampaikan oleh si pendidik itu sendiri terhadap peserta didik. Nah, dalam hal ini ada dua jenis strategi pengajaran yang dilakukan. Yang pertama ada pengajaran expository atau pengajaran yang menyampaikan pesan atau materi dalam keadaan yang telah siap. Artinya ia belajar terlebih dahulu, lalu menyiapkannya sebaik mungkin atau sematang mungkin agar pesan yang disampaikan itu dapat terlaksana dengan baik. Jika ia tidak siap, maka pesannya tidak akan sampai.
Nah, yang kedua ada pengajaran heuristik atau hipotetik. Nah, pengajaran yang ini mengharuskan pengolahan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, dalam strategi pengajaran heuristik ini meliputi 2 substrategi. Ada yang pertama discovery atau penemuan. Nah, dalam hal ini peserta didik diharuskan menemukan prinsip atau hubungan yang sebelumnya tidak diketahuinya, yang merupakan akibat dari pengalaman belajarnya yang telah diatur secara seksama oleh guru itu sendiri. Yang kedua ada inquiry. Nah, dalam inquiry ini merupakan substrategi atau event pengajaran yang bersifat ekstrovert atau terbuka sepenuhnya. Nah, yang keempat ada proses pengolahan pesan atau sama dengan proses berpikir. Nah, proses berpikir peserta didik tidak selalu sama dengan tiap individu lainnya. Nah, adapun hal yang berkaitan dengan proses berpikir itu ada 2 macam. Nah, yang pertama ada proses berpikir deduktif, yang mana proses berpikir deduktif merupakan proses penalaran atau penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus, yang mana kesimpulannya itu logis yang diambil berdasarkan premis yang telah ditemukan. Nah, yang kedua ada proses berpikir induktif atau proses penalaran, di mana penarikan kesimpulannya dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum misalnya. Nah, biasanya proses berpikir induktif ini merupakan penarikan kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Nah, yang kelima tujuan belajar atau pengajaran. Nah, menurut Robert M. Gage mengklasifikasikan bahwasanya kondisi belajar dengan mendasarkan pada tujuan belajar, maka ada suatu hal yang akan dicapai sehingga individu itu dapat belajar dengan baik karena memiliki tujuan yang sudah jelas. Selanjutnya pengelompokan Bruce Joyce and Marshall Well. Nah, pengelompokan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan pengelompokan Gage and Briggs sebagaimana yang telah diuraikan. Nah, Bruce Joyce and Marshall Well mengungkapkan bahwasanya ada 4 klasifikasi model belajar, pengajaran, dan pengajaran mengajar. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi model-model interaksi sosial, yang mana asumsi yang mendasarinya yaitu masalah-masalah sosial yang diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan yang diperoleh dalam menggunakan proses sosial. Adapun model-model interaksi sosial ini terdiri dari yang pertama ada model jurisprudensial, yang mana model jurisprudensial ini mengambil dari setiap masalah-masalah atau isu-isu sosial yang mana diterapkan kepada peserta didik agar ia dapat berpikir kritis dalam mengatasi masalah yang terdapat pada sosial, yang mana jurisprudensial ini merupakan konsep masyarakat di mana setiap individunya memiliki pandangannya sendiri, yang mana pandangannya itu sudah jelas berbeda-beda dengan nilai sosial yang lainnya, sehingga sering terjadi pertentangan. Nah, di sini peran si peserta didik yaitu berpikir kritis dalam mengatasi hal tersebut. Nah, yang kedua ada kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok ini peserta didik dapat bekerja sama dengan individu lainnya agar dalam mencapai suatu hal atau memiliki tujuan yang sama, seperti halnya mengerjakan makalah agar mendapatkan nilai yang baik secara bersama-sama, yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga ada inquiry sosial. Nah, inquiry sosial ini berupa
penerapan penelitian yang dilakukan oleh si peserta didik dari hal-hal apa yang telah dipelajarinya sebagai dasar dia untuk mengembangkan pemikiran dari pertanyaannya yang telah ia buat, lalu ia mencari jawabannya sendiri. Nah, yang keempat ada metode laboratorium. Metode laboratorium ini merupakan cara mengajar yang menggunakan pengotak-atikkan benda konkret untuk memahami objek langsung matematika. Atau metode laboratorium ini biasanya langsung melakukan praktek terhadap benda-benda untuk meneliti suatu hal, untuk mengetahui apa saja yang terdapat dalam benda yang diteliti tersebut. Nah, selanjutnya ada klasifikasi model-model pengolahan informasi. Nah, klasifikasi ini berangkat dari prinsip-prinsip pengolahan informasi oleh manusia. Model-modelnya diantara lain ada model mengajar induktif, ada latihan inquiry, ada inquiry dalam IPA, pembentukan konsep, metode developmental, dan ada advanced organizer. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi model-model personal humanistik. Nah, model-model personal humanistik ini menempatkan nilai tertinggi pada perkembangan individu dalam memandang dan membangun suatu realitas, yang mana memandang manusia itu sebagai meaning maker atau pembuat makna. Dan model-model personal humanistiknya itu ada pengajaran non direktif, pertemuan kelas, model sintesis, dan model sistem konseptual. Dan yang selanjutnya ada klasifikasi model-model modifikasi tingkah laku. Nah, didasari pada pandangan psikologi Skinner, yaitu mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar untuk memungkinkan manipulasi reinforcement atau penguatan tingkah laku yang diinginkan oleh si pendidik, yang mulanya jadi dari anak nakal menjadi anak yang penurut. Nah, peran dari strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pengajaran. Artinya seorang peserta didik atau pendidik itu harus mengetahui apa tujuan dari dilaksanakannya suatu sistem pembelajaran, sehingga dapat menerapkan metode-metode apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu merumuskan tujuan dan sasaran yang berguna. Artinya membuat patokan terhadap suatu sistem pembelajaran, sehingga terhadap sistem pembelajaran, sehingga apa yang telah dicapai itu akan berguna bagi individu yang mempelajarinya, dan dapat bermanfaat bagi si pendidik itu sendiri juga. Nah, yang ketiga itu ada melakukan analisis tugas. Kenapa melakukan analisis tugas? Tujuannya untuk mengembangkan hal-hal yang telah dipelajari oleh peserta didik, yang dari hal yang biasa menjadi hal yang lebih luar biasa lagi, atau lebih luas lagi contohnya. Nah, yang keempat itu mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Artinya dari proses pembelajaran yang itu saja menjadi proses pembelajaran yang lebih luas lagi, atau lebih asik lah, contohnya lebih asik lah biasanya. Yang biasanya sistem pelajaran itu hanya sekedar membaca aja, tapi dikembangkan lagi
dengan cara memberikan kuis atau memberikan apalah suatu hal yang membuat si peserta didik itu menjadi lebih berani lagi dalam mengungkapkan apa yang diketahuinya atau apa yang telah dipelajarinya selama dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Daniel Larut, dan Daniel Larut dipersilahkan untuk menjelaskan. Selanjutnya ada pendekatan interaktif dan kolaboratif. Apa sih itu pendekatan interaktif? Pendekatan interaktif adalah metode yang menitik beratkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, di mana guru juga tidak hanya berperan dalam pembelajaran umum, namun turut aktif dalam mental dan fisik siswa. Manfaat dari pendekatan interaktif yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik, perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, strategi mengajar akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Karakteristik dari interaktif sendiri itu adanya variasi kegiatan kelompok dan perseorangan. Ada juga keterlibatan mental atau pikiran perasaan siswa yang lebih tinggi. Guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang demokratis. Juga menerapkan pola komunikasi banyak arah, tidak hanya searah dua arah, tetapi lebih dari komunikasi arah tersebut. Yang terakhir ada suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menatang, dan tetap terkendali oleh tujuan. Yang kedua, ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif menggunakan cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan yang baru. Karakteristik yang dimiliki pendekatan kolaboratif yang pertama, saling ketergantungan. Ada juga sintetis informasi, dan yang ketiga, kemandirian. Dalam kolaboratif, yang harus kita tahu, kan kolaboratif kan menggabungkan setiap perbedaan yang ada. Nah, dari dalam pendekatan kolaboratif, ketika mengajar, dia memadukan cara-cara yang tidak biasa menjadi satu dalam pengajaran tersebut. Juga yang namanya keberagaman kelompok, di mana dalam keberagaman kelompok ada yang mempertimbangkan keberagaman kelompok, mempertimbangkan perbedaan kelompok, dan mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus, di mana dalam mempertimbangkan keberagaman kelompok, yaitu satu kelompok itu tidak hanya mengisi kelompoknya itu dengan satu keberagaman aja, tetapi mempertimbangkan keberagaman yang lain yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut, dan juga mempertimbangkan perbedaan kelompok, di mana dalam kelompok itu tidak hanya satu orang yang misalnya dia itu suku Jawa, enggak, tapi dia juga mengambil dari berbagai yang lain, misalnya dia dari Batak, siswanya itu berasal dari junior, begitu, dan juga mengakomodasi siswa yang berkebutuhan khusus, di mana anak-anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus juga itu dimasukkan dalam keberagaman kelompok. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kami kali ini. Semoga presentasi kami kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya manfaat bagi diri saya sendiri, terlebih dalam proses belajar mengajar yang terjadi di lingkungan kita pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.